Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang mengetahui perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami hingga malam ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025 Jumat 26 September 2025 dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-22, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Berbuat baik meskipun menderita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang filsuf Yunani kuno berkata, lebih baik menderita karena kebenaran daripada menikmati kenyamanan dalam kebohongan. Tentu sudah pasti tidak ada seorang pun yang hidupnya ingin menderita. Tetapi seringkali penderitaan memang tidak dapat dihindari. Ada kalanya kita akan mengalami penderitaan justru karena kita memilih untuk tetap berdiri tegak di atas kebenaran. Kebenaran merupakan nilai yang jauh lebih berharga daripada kenyamanan sesaat yang ditawarkan oleh kebohongan. Hidup dalam kebohongan memang mungkin tampak lebih mudah dan begitu menyenangkan. Tetapi ingat, itu hanya akan merampas integritas dan kedamaian batin kita. Sebaliknya, ketika kita menderita demi kebenaran, menunjukkan keberanian, kejujuran, dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang sejati. Memilih kebenaran seringkali seperti melawan badai berat, penuh dengan resiko yang membutuhkan keberanian. Namun itu adalah satu-satunya cara bagaimana supaya kita mencapai tujuan hidup yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menderita demi kebenaran adalah tanda kekuatan jiwa dan keberanian. Kenyamanan dalam kebohongan hanya menunda kehancuran untuk selama-lamanya. Kenyamanan dalam kebohongan juga hanya mendatangkan kekecewaan di dalam hidup kita. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah nyaman dan tenang di zona ketidakbenaran atau kebohongan. Kenyamanan dalam kebohongan itu hanya menunda keberanian. Kenyamanan dalam kebohongan itu hanya menunda sukacita kita. Pilihlah jalan yang benar, sekalipun itu berat, karena hanya itulah satu-satunya jalan menuju kebebasan dan kehormatan sejati. Kebenaran itu begitu menarik, karena kebenaran tidak akan bisa dibeli dan digantikan dengan apapun. Tuhan sangat tertarik dengan mereka yang hidup benar dan senantiasa mau memperkatakan kebenaran. Kebenaran merupakan cahaya di tengah kegelapan. Kebenaran membawa perbedaan dan membawa pengaruh yang begitu berat, yang begitu kuat untuk banyak orang. Berbuatlah sekalipun orang-orang tidak menyukainya. Nyatakanlah yang benar sekalipun orang-orang membencinya. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Engkau mengingatkan kami untuk selalu berbuat benar, menyatakan kebenaran, sekalipun kami harus mengalami kesusahan, penderitaan, ketidakpercayaan oleh orang-orang yang di sekitar kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, mengajari kami, untuk kami berpegang teguh, untuk menyatakan dan melakukan kebenaran. Kami mau beristirahat di malam ini, berkatilah kami.
Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Amang-inang semua jemaat HKBP Kernolong, untuk tanggal 12 Oktober nanti kita akan mengadakan pesta besar, yaitu pesta Gotilon bagi gereja kita. Karena itu perlu pemahaman apa itu pesta Gotilon. Pesta Gotilon adalah salah satu tradisi penting dalam gereja Batak, khususnya di lingkungan Huria Kristen Batak Protestan dan beberapa gereja denominasi Batak. Kata Gotilon berasal dari bahasa Batak yang berarti hasil panen atau buah berkat. Maka pesta Gotilon pada dasarnya adalah perayaan syukur atas berkat Tuhan, khususnya hasil panen dan rezeki yang diberikan sepanjang tahun. Maknanya dapat dipahami dalam beberapa hal. Yang pertama, ungkapan syukur kepada Allah. Pesta Gotilon menjadi wujud nyata pengakuan jemaat bahwa semua hasil kerja, panen, rezeki, dan kehidupan berasal dari Tuhan. Syukur ini diwujudkan dalam ibadah, doa, dan pemberian persembahan. Yang kedua, persembahan hasil terbaik. Dalam Gotilon, jemaat membawa hasil bumi, hasil ternak, atau berkat lain sebagai persembahan. Hal ini melambangkan pengembalian sebagian dari berkat yang sudah Allah berikan, sama seperti tradisi umat Israel mempersembahkan hasil sulung mereka. Yang ketiga, pemeliharaan kebersamaan. Pesta Gotilon biasanya dirayakan dalam suasana meriah, penuh kebersamaan, makan bersama, dan saling berbagi. Artinya, pesta ini tidak hanya bersifat individual, tetapi meneguhkan ikatan sosial dalam jemaat. Yang keempat, pengajaran iman. Lewat Gotilon, jemaat diajar untuk tidak melupakan Tuhan. Di tengah keberhasilan atau kelimpahan, setiap panen atau rezeki bukan semata hasil usaha manusia, tetapi tanda kasih karunia Allah. Yang kelima, solidaritas diakonia. Dalam praktiknya, hasil Gotilon juga bisa dipakai untuk mendukung pelayanan gereja, membantu yang miskin, atau membiayai kebutuhan sosial. Jadi pesta ini mengingatkan bahwa berkat yang diterima bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, makna pesta Gotilon bukan sekadar pesta adat atau tradisi tahunan, tetapi menjadi momentum iman, mengingatkan jemaat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan bahwa hidup yang diberkati harus diteruskan dengan rasa syukur, solidaritas, dan pengabdian kepada Allah serta sesama. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mendukung pesta Gotilon ini agar menjadi sukacita bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, orang Samanginang, jemaat HKBP Kernolong. Dalam rangka mensyukuri kasih Tuhan, panitia telah menyiapkan serangkaian kegiatan yang bukan hanya mengisi kebersamaan kita, tetapi juga mempererat persaudaraan dan meneguhkan iman kita bersama. Izinkan saya menyampaikan susunan acara perayaan ini. Pertama, pada hari Sabtu 13 September akan dilaksanakan berbagai perlombaan. Kita akan mengadakan perlombaan catur, perlombaan menghias nasi goreng. Kita akan melanjutkan dengan perlombaan karaoke, baik untuk kategori anak-anak maupun orang dewasa. Kedua, pada Sabtu 20 September 2025, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah syukur dalam rangka HUT ke-106 HKBP Kernolong. Ketiga, pada Sabtu 4 Oktober, kita akan melaksanakan kegiatan Payas Joro, yaitu pembersihan gereja dan lingkungan sekitar gereja. Keempat, pada Minggu 5 Oktober, di setiap jam ibadah, kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan terakhir, sebagai penutup rangkaian kegiatan, pada Minggu 12 Oktober, pukul 08 WIB,
kita akan merayakan ibadah puncak sekaligus perayaan Pesta Gotilon. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hasil dari Pesta Gotilon diperuntukkan sebagai operasional gereja kita untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan pelayanan pemeliharaan, sarana prasarana, serta berbagai kebutuhan gereja sehari-hari. Untuk itu, panitia telah melakukan berbagai upaya pengumpulan dana antara lain Silua. Silua adalah bentuk persembahan atau rasa syukur sebagai wujud terima kasih atas berkat Tuhan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang dibawakan kepada Tuhan melalui gereja. Wiksel kegiatan penjualan makanan dan barang yang dilaksanakan setiap hari, Minggu pagi dan siang. Penjualan penjepit dasi dan bros. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan penjepit dasi atau bros, silakan menghubungi Sintua Week-nya masing-masing seharga Rp50.000. Kupon bagi jemaat yang ingin mendapatkan kupon, silakan menghubungi Sintua Week masing-masing seharga Rp100.000. Celengan keluarga, setiap jemaat dapat mengumpulkan persembahannya melalui celengan yang telah dibagikan. Kepada masing-masing keluarga, sesuai dengan tema kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yaitu tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Donasi tunai atau transfer jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat menyalurkannya melalui Bank BRI atas nama Pelita Ferawati, nomor rekening 0965 0100 0008 567 atau melalui QRIS yang terdapat pada gambar berikut.